Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi sekolah yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini. Izin saya menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Mengkakau Ilir. Ya, ini oleh saya Siti Sulaiman SPD, CGB Angkatan 10 UPT SMP Negeri 1 Mengkakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ini rahasianya Bapak Ibu, kenapa saya sekarang ini hobi foto? Ya, karena di sini harus menampilkan foto dan dokumen kita. Ya, baik. Konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi dalam modul ini Bapak Ibu banyak hal yang dibahas, yaitu sampai 8 poin, tapi karena ini waktunya singkat dan kita agar lebih mengefektifkan, mungkin ini tidak terlalu mendalam, jadi saya sampaikan mungkin garis besarnya saja. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, seperti dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu yaitu pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, kalau saya membaca filosofi ini, Masya Allah luar biasa, alangkah indahnya. Ya, jadi sebenarnya kita itu hanya menuntun segala kodratnya, segala kodrat anak. Akan tetapi ketika kita sampai di lapangan, kita berada di sekolah, itulah tadi permasalahan yang muncul. Ya, buktinya tadi banyak laporan dari wali-wali kelas mengenai permasalahan siswa. Artinya begitu kita menuntun siswa, itu banyak kendala yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kita ibaratkan bahwasanya kita adalah seorang petani yang menanam benih, kemudian di situ kita siram dengan pupuk, kita siram dengan air supaya tumbuh dengan subur. Tetapi kita tidak bisa menuntut nantinya apakah yang kita tanam itu buahnya bisa lebat atau tidak. Tetapi itulah, karena tugas kita hanya menuntun. Dan diibaratkan dengan petani tadi, hanya menanam benih, tidak bisa mengharapkan yang lain-lain. Kita bisa memberi pupuk, kita bisa menyiramnya, tetapi kita tidak bisa mengharapkan akhir dari yang kita tanam itu menjadi tanaman yang berbuah sangat lebat. Itu Bapak Ibu, itu gambarannya, filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Baik, kemudian prinsip dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara juga yaitu Ingarso Sung Tulodo, Imadyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Jadi kita di belakang itu memberi dorongan, hanya mendorong siswa. Kemudian di samping kita mendampingi, membimbing, menuntun tadi. Di depan kita memberikan contoh. Jadi kalau melihat dari sini, tindakan-tindakan negatif sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Itu pada prinsipnya itu Bapak Ibu. Tetapi itu tadi ketika berada di lapangan ternyata banyak sekali yang kita temukan.
Nah, baik Bapak Ibu, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru di sini juga pembelajaran yang menggunakan prinsip berdiferensiasi. Ya. Kemudian kita juga di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja di situ profil pelajar Pancasila? Berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu sebenarnya tujuan akhir dari pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, sedikit cerita ini pengalaman kemarin ketika di kelas. Jadi siswa ini selalu sebelum belajar itu istilahnya itu yel-yel terlebih dahulu lah menggunakan tepuk P5. Jadi pada akhir tepuk P5 itu saya tanyakan, nah tepuk P5 itu apa saja sih isinya? P5 itu kan project, profil, pelajar Pancasila. Ya. Kemudian ketika saya tanya, apa nak profil pelajar Pancasila? Panggilan kapas Bu, ada yang menjawab. Satunya lagi, bintang Bu. Ya, terus sampai tidak ada satupun yang disebut di sini. Jadi saya berpikir sebenarnya ini siapa yang salah? Apa saya sebagai guru yang belum menyampaikan ini, atau siapa? Saya juga di sini mencoba berefleksi kembali bahwa kita selalu tepuk P5, tapi kita tidak menyampaikan P5 itu apa isinya. Nah, inilah Bapak Ibu bahwa ternyata memberi pemahaman tentang apa sebenarnya P5 itu ini sangat penting pada siswa. Nah, baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ada sebuah ilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada diri murid mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari ilusi-ilusi ini apakah Bapak Ibu setuju? Kira-kira ilusi guru mengontrol murid, guru yang bertindak sebagai pengontrol untuk murid, apakah Bapak Ibu setuju? Tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, kita lanjutkan dulu. Sekarang, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini mengubah paradigma, stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak, yang kita pelajari selama ini yaitu tentang teori stimulus respon. Jadi ada kehendak dari kita, ada kemauan dari kita, ada respon dari siswa. Nah, kerjakan tugas, berarti mereka akan mengerjakan tugas. Nah, ternyata di sini ada sedikit perubahan paradigma, yaitu tentang stimulus respon melawan teori kontrol. Nah, di sini dicontohkan bahwa dalam stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Berarti dalam teori stimulus respon itu kita mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Kita semua yang ada di sini memiliki semua kebutuhan. Tetapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berbeda di sini. Sama-sama duduk, tapi kita memiliki tujuan yang berbeda mungkin. Itu kalau dalam teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di sini kita melihat hal yang sama, mungkin tentang saya, ya tentang diri saya. Mungkin semuanya di sini melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin
Bu Noni memandang saya berbeda dengan Bu Yati. Itu yang di sini ya. Nah, berarti kalau dalam teori stimulus respon itu semuanya sama, tetapi dalam teori kontrol itu memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada sedikit pemaksaan. Nah, kemudian dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini perbedaannya. Kemudian dalam teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ini ibaratnya kalau di lapangan, kalau siswa melakukan kesalahan, melakukan keburukan, itu ada sebuah kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya. Siswa minggat memiliki tujuan, siswa tidur memiliki tujuan, ya. Tapi kalau dalam stimulus respon tadi tidak, yang dilakukan siswa itu salah semua. Gitu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Bapak Ibu, saya bisa mengontrol siswa. Itu dalam teori stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, hanya murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Tidak ada orang lain. Kita tidak bisa. Ya, sekeras apapun kita tidak bisa. Itu kalau dalam teori kontrol. Ya, kita beralih ke nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini nilai yang disepakati bersama. Lepas dari kita berbeda suku bangsa, kita berbeda agama, kita berbeda bahasa, maupun kita berbeda latar belakangnya. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang kita ambil yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya ke disiplin positif. Ya, disiplin positif di sini mengacu pada disiplin diri. Jadi disiplin diri yang ada pada kita, pada siswa yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau tanpa ancaman dan hukuman. Ini disiplin positif tujuannya. Nah, sebagai pendidik, kita hendaknya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini dia Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Ya, kita memiliki 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Berikutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebutuhan akan kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 5 dasar kebutuhan ini ternyata dalam teori kontrol, ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Nah, disinilah tugas kita sebenarnya, mencari kebutuhan apa. Ketika seorang anak minggat, oh berarti
harus kita deteksi kebutuhan apa sebenarnya yang belum terpenuhi di sini. Ketika seorang anak ngobrol, kita harus juga mencari kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, kita, anak didik kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak berbaris tertib ketika upacara untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tidak tertib berarti akan dihukum. Nah, itu motivasi ekstrinsik, berarti ada dorongan dari luar untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kalau bisa menjawab soal ibu kasih coklat, nah ini juga motivasi dari luar. Kemudian yang paling baik adalah motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan. Keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, pembentukan keyakinan kelas seyogyanya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini kita lakukan semua oleh guru mapel dan wali kelas itu di awal pembelajaran. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Jadi semua warga kelas di sini kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Berikutnya tentang segitiga restitusi. Nah, ini ranah guru BK. Tetapi sebenarnya juga kita semua guru mapel punya kewajiban dalam mengatasi permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita tidak hanya sekedar menghukum siswa, mencatat kesalahan siswa, tapi juga kita berusaha berdialog dengan siswa, mengapa mereka melakukan hal-hal tersebut sehingga tumbuh kesadaran pada dirinya untuk mencari solusi sendiri. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Nah, ini kaitannya kenapa pada awal pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas. Pada segitiga restitusi kita mengingatkan kembali keyakinan apa yang sudah mereka buat. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi, ini dalam bentuk video. Berikutnya penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini ada dalam standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun ngebut ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazmika Fitri. Saya dari kelas 1. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas itu penting karena dengan keyakinan kelas saya lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari kelas 1. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting karena dengan keyakinan kelas saya sadar dalam menjaga kebersihan kelas.
kelas karena dengan keyakinan kelas saya sadar pentingnya kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Aprilia dari kelas 71. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas itu penting karena dengan keyakinan kelas saya sadar pentingnya gotong royong. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Supaya ikut dengar tadi dari ketua kelasmu ada informasi bahwa kamu sepertinya ada masalah. Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya, Bu. Tadi pagi saya tidak ikut kelas, Bu. Kamu tidak pikir kelas padahal hari ini ada jadwal kamu. Apakah ada informasi lain yang bisa kamu tambahkan? Saya tidak bermaksud tidak ikut kelas, Bu. Tapi apa sih Pak? Tapi saya terlambat, tidak sempat lagi untuk ikut. Apakah kamu tahu bahwa sekarang kamu dalam masalah? Iya. Siapa ibu di sini bukan ingin menyalahkan kamu. Kita di sini bersama-sama mencari solusi, mencari jalan keluar terhadap situasi yang kamu hadapi sekarang. Apakah kamu tahu keyakinan kelas apa? Kelas dan kamu tidak menjaga lingkungan sekolah, tidak bergotong royong. Apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Ya, baiklah Siswa. Nah sekarang mari kita selalu menjaga keyakinan kita. Besok kalau kamu ada piket kelas, ibu harapkan kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Sipa, silakan kamu kembali ke kelas. Kamu hari ini Palen? Sehat, Bu. Palen, tadi ibu dengar dari guru piket bahwa kamu sepertinya ada masalah. Ada yang bisa ibu bantu? Apa sebenarnya yang terjadi? Iya, Bu. Tadi pada jam istirahat pagi, saya main lempar-lemparan kertas di perpustakaan, tapi tidak sengaja kena wajah Pak Gunawan. Kamu main lempar-lemparan kertas di perpustakaan? Iya, Bu. Palen, apakah kamu bisa menambahkan keterangan lain? Saya tidak bermaksud melakukannya. Jadi, kenapa hal itu terjadi? Saya tidak sengaja. Oh, iya baik Palen. Nah, apakah menurut Palen tindakan Palen itu benar? Iya, Bu. Tindakan Palen benar main lempar-lemparan? Iya, berarti tidak benar ya main lempar-lemparan itu ya. Berarti bukan hal yang bagus ya main lempar-lemparan ya. Iya, baik Palen. Di sini ibu bukan mencari siapa yang salah ya, ibu bukan ingin menyalahkan kamu, tapi karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik kamu, ibu maupun yang lain ya. Tapi di sini kita berusaha mencari solusi atas permasalahan yang kamu hadapi pada pagi hari ini. Ya Palen ya? Iya, Bu. Ya. Nah, Ibu lihat tadi kamu senang melakukannya. Ya, kamu sadar tidak kalau tindakan itu merugikan orang lain? Iya. Ya. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, apakah kalau seandainya kamu main lempar-lemparan terus mengotori dan mengenai orang lain, apakah kamu sudah menjalankan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Tidak ya, berarti belum kamu jalankan. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu jalankan? Saya harus menghormati orang lain dan menjaga kebersihan lingkungan. Iya, berarti kamu ingat ya tentang keyakinan kelas kita. Nah sekarang, tadi kan kamu main lempar-lemparan ya mengenai orang lain. Berarti ada sampah di situ ya. Apakah kamu sudah menjalankannya keyakinan kelas itu? Belum. Ya, belum. Berarti belum kamu jalankan ya. Ya, baik Palen. Kalau kamu ingat tentang keyakinan kelas itu ya, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan itu, kita jalankan keyakinan itu. Nanti seandainya kita belajar di perpustakaan lagi, Ibu berharap kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Ya, Bu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Valen. Sekarang kami bisa kembali lagi ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrian Valendra dari kelas 72. Saya setelah berdiskusi dengan Ibu Siti, saya telah memahami cara menghargai orang lain dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Purnamasari, rekan kerja dari Bu Siti Sulaima. Saya akan memberikan tanggapan tentang penjelasan materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Siti Sulaima tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif itu memang bagus untuk diterapkan di sekolah, karena kita sebagai tenaga pendidik memang harus memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Tetapi budaya positif itu harus didahului terlebih dahulu oleh diri kita sendiri. Kemudian kita bisa memberikan contoh untuk anak peserta didik kita nanti. Dan dari budaya positif juga kita sebagai guru juga dapat banyak ilmu yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita. Contohnya misal disiplin waktu. Nah, dari waktu tersebut kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak, mulai dari pertama masuk, belajar, beserta yang lainnya. Jadi menurut saya budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Purwandini Ningsih, mengajar PPKN di SMP Negeri 1 Mekakoilir. Hari ini saya akan mengimbaskan atau pengimbasan dari Ibu Siti Sulaima tentang budaya positif. Setahu saya, budaya positif yang saya ketahui ialah membiasakan anak murid untuk melakukan kebiasaan, untuk karakter yang ada di sekolah, dan untuk melakukan tersebut kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, TU, guru-guru yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, dari budaya positif tersebut kita harus membiasakan terlebih dahulu kita sendiri dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama contohnya tepat waktu untuk memasuki ruang kelas aman kita, supaya anak-anak tersebut membiasakan diri juga di masuk kelas tepat waktu. Setahu saya itulah yang saya ketahui tentang budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Novita Sari Masri selaku Kepala Tenaga Administrasi di PT SMP Negeri 1 Mekakoilir. Menurut pendapat saya, setelah menyimak pemaparan tentang budaya positif di sekolah yang dipaparkan oleh Ibu Siti Sulaima bahwa budaya positif itu penting dalam penanaman karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian testimoni dan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Sri Wahyuni. Saya mengajar matematika. Setelah saya mengikuti pemaparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Siti Sulaima, menurut saya budaya positif sangatlah penting, terutama tentang sikap disiplin. Ingat, sikap disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian baru kita bisa memberikan contoh kepada peserta didik. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu, saatnya meraih mimpi.
ganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
saatnya